Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Saputra, NIM 20069, kelas 2B. Di sini saya akan melakukan atau mereview buku Nanda Niknok. Ya, yang paling utama adalah kita akan membacakan terlebih dahulu kasusnya terlebih dahulu. Tuan Z dirawat di ruang melati dengan keluhan merasa mual, rasa asam di mulut, merasa ingin muntah, tidak mau makan, sering menelan. Pasien merasakan seperti itu karena sebelumnya memakan makanan yang tidak enak. Oke, baik. Untuk kita menyamakan keluhannya, tanda dan gejalanya, mungkin kita akan membuka buku Nanda terlebih dahulu. Kita akan membuka daftar isinya terlebih dahulu. Berada di halaman 444. Kita samakan tanda dan gejalanya dengan kasus yang tadi saya sudah bacakan di halaman 444. Baik, mual, keengganan terhadap makanan, sensasi muntah, peningkatan menelan, rasa asam di dalam mulut, rasa makanan atau minuman yang tidak enak. Oke, baik, sama ya. Baik, kalau kita sudah melihat, sudah menyamakan tanda dan gejalanya, selanjutnya kita akan membuat diagnosanya ya. Ya, diagnosanya yaitu mual berhubungan dengan rasa makanan yang tidak enak. Dibuktikan dengan merasa mual, rasa asam di mulut, merasakan atau muntah, tidak mau makan, dan sering kesulitan dalam menelan. Baik. Oke, baik, selanjutnya kita akan mereview tentang buku Nik. Tadi kan buku Nanda ya. Baik. Kita akan membuka daftar isinya terlebih dahulu. Kita akan membuka daftar isinya terlebih dahulu. Kita lihat bagian 6. Baik, kita sudah menemukan di bagian 6, yaitu intervensi Nik dikaitkan dengan diagnosa Nanda. Baik, selanjutnya kita buka halaman Instagram 556. Baik, setelah kita membuka bagian 6, kita melakukan buka halaman 556. berarti dimasukin ya. 556 ya. Ini di sini mual. Ini ya. Langsung kita mencari intervensi yang mau dilakukan. Saya pakai manajemen mual di sini. Oke, baik. Saya akan mencari intervensinya ya. Yang mau dilakukan, saya mau pakai manajemen mual. Sebelumnya kita membuka daftar isi dulu. Kita mencari di bagian 3 ya. Bagian 3 jadi klasifikasi namanya.
bagian 6 ini sudah halamannya. Baik, kita akan membuka di manajemen mual yang di bagian 3 ini sudah manajemen mual. Sebentar, kita cari dulu. Di halaman 100 di halaman 100. Baik, kita akan membuka di halaman 186 ya. Baik. Baik, di halaman 196 kita akan ini yang membacakan manajemen mual. Baik, yang saya akan bacakan yang pertama adalah dorong pasien untuk memantau pengalaman diri terhadap mual. Dorong pasien untuk belajar strategi mengatasi mual sendiri. Dapat riwayat lengkap perawatan sebelumnya. Dapatkan riwayat diet pasien seperti makanan yang disukai dan yang tidak disukai serta preferensi makanan terkait budaya. Evaluasi dampak dari pengalaman mual pada kualitas hidup, misalnya nafsu makan, aktivitas, prestasi kerja, tanggung jawab peran, dan tidur. Pastikan bahwa obat antiematik yang efektif diberikan untuk mencegah mual bila memungkinkan, kecuali untuk mual yang berhubungan dengan kehamilan. Kendalikan faktor-faktor lingkungan yang mungkin membangkitkan mual, misalnya bau yang tidak menyenangkan, suara, dan stimulasi visual yang tidak menyenangkan. Kurangi atau hilangnya faktor yang bersifat personal yang memicu atau meningkatkan mual, kecemasan, takut, kelelahan, dan kurangnya pengetahuan. Bantu untuk mencari dan memberikan dukungan emosional, monitor efek dari manajemen mual secara keseluruhan. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan membuka atau mereview buku NOK. Yang pertama kita lihat daftar isinya terlebih dahulu di bagian 4. Di bagian 4 ya. Ini bagian 4 kita akan mencari mual di halaman 642. Di 642 ya. 642. Di halaman 642. Baik, ini baik, ini di halaman 642 ya. Kami akan membacakan definisinya ya. Sensasi seperti gelombang di belakang tenggorokan, epigastrium atau abdomen yang bersifat subjektif atau tidak menyenangkan yang dapat menyebabkan dorongan atau keinginan untuk muntah. Ya, baik. Otman untuk mengukur penyesuaian diagnosisnya, nafsu makan, kontrol mual dan muntah. Mual dan muntah, efek yang mengganggu keparahan mual dan muntah. Baik, kita akan mengambil di bagian kontrol mual dan muntah saja ya. Kita akan membuka halaman bagian 3. Kita akan membuka daftar isi terlebih dahulu lagi. Kita akan melihat di bagian 3. Di bagian 3 di halaman 264.
264 yang kita ambil adalah kali. Oke, baik, tadi kita kebalik ya, bukan 264 jadi 246. Ternyata di 246. Baik, saya akan membacakan kontrol mual dan muntah. Yang pertama itu mengenali onset mual ya. Itu kadang-kadang ditunjukkan. Terus mendeskripsikan faktor-faktor penyebab. Itu kadang-kadang ditunjukkan juga. 3. Mengenali pencetus stimulus atau muntah. Itu di 3. Menggunakan buku harian untuk memantau gejala dari waktu ke waktu. Itu sering ditunjukkan. Menggunakan langkah-langkah pencegahan. Itu sering ditunjukkan. Menghindari bau yang tidak menyenangkan. Itu secara itu kadang-kadang ditunjukkan. Menggunakan obat antihematik seperti yang direkomendasikan itu kadang-kadang ditunjukkan. Melaporkan kegagalan pengobatan antihematik itu kadang-kadang ditunjukkan. Baik, mungkin setelah dilakukannya tindakan, selama 2 kali 24 jam, diharap mual dapat berkurang dengan kriteria hasil. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mungkin kalau saya ada kesalahan kata ataupun apa, saya minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.